Hello, what's up guys? Bertemu dengan gue Leo Andika di channel Leo Motovlog. Kali ini gue mau jalan-jalan malam-malam sambil cerita pengalaman gue kemarin riding sendirian dari Jawa Barat, Karawang sampai Lumajang. Ya, gini ya. Awal dari riding gue memang udah penasaran gimana rasanya ya. Soalnya belum pernah juga riding jauh-jauh banget pakai Matic. Dan gak ada teman-temannya sama sekali. Semua persiapan udah gue lakuin. Step-step awal yang gue lakuin sebelum gue riding jauh, pastinya gue servis dulu ya. Cek motor, kendaraan, apa aja, takut ada yang kurang. Sama perlengkapan sebelum riding, pastinya sarung tangan dan semua yang perlu dibawa. Alat-alat, kalau bisa ya punya kayak alat-alat bengkel ya. Mungkin apa ya, kunci 12, kunci 13 gitu-gitu, semacam gitu-gitu juga. Takut ada yang copot kayak plat nomor atau yang lain, kan nggak ada yang tahu juga ya. Ya, gue nggak ceritain dulu ya dari pengalaman dari awal dulu. Awal perjalanan itu gue berangkat jam 5 dari Karawang. Untuk konsumsi BBM sendiri, gue ngisi 5 kali pengisian konsumsi BBM. Yang pertama di Karawang gue fullin, nyampe di Cirebon kalau nggak salah. Di Cirebon itu ngisi lagi, tapi di sini masih ada strip 2 bensinnya. Di Cirebon itu baru yang kedua. Yang ketiganya gue ngisi di Indramayu ya. Di Cirebon udah tadi ya. Cirebon kalau nggak salah di Semarang dah. Yang ketiga. Yang awal gue ngisi di Karawang. Yang kedua di Cirebon. Yang tiga di Semarang. Yang keempat itu gue ngisi di Sragen. Yang kelima gue ngisi di Pasuruan. Jadi untuk pengisian bahan bakar sendiri itu gue 5 kali pengisian. Nyampe di Lumajang itu masih lumayan ya isinya, gak terlalu banyak berkurangnya. Gak tahu menurut kalian boros apa enggak, coba kasih komen di bawah kolom komentar. Apakah itu termasuk boros atau enggak? Soalnya 5 kali pengisian dan masih ada sisa juga waktu itu. Berapa strip gitu lupa gue. Dan untuk berhenti, gue nggak terlalu sering berhenti juga ya. Soalnya gue emang alhamdulillah kuat ya. Berhenti makan pada jam 8 di Cirebon. Berhenti makan jam 8, jam 7 gitu. Berhenti makan di Cirebon. Untuk yang lainnya paling gue berhenti minum doang, nggak makan. Terus-terusan jalan. Jadi gue 18 jam tuh nonstop. Langsung nyampe rumah. Jam 5 berangkat, jam 11 malam baru nyampe di rumah. Untuk handling dan lain-lain gak ada masalah ya waktu gue nyampe di rumah. Enak-enak aja. Mungkin gara-gara juga masih gak terlalu lama juga ya. Masih 8 ribuan juga kemarin waktu itu, 9 ribu. Masih 9 ribuan juga kilometernya. Gak terlalu banyak kayak yang lain, maksudnya belum terlalu lama, motornya masih baru lah. Dan setelah habis riding jauh itu juga gak ada kendala apa-apa. Mungkin oli langsung gue ganti ya. Soalnya olinya kan juga meskipun udah gue ganti waktu servis di sana, perjalanan jauh nonstop terus gak ganti-ganti, pasti nanti ada yang salah lagi sama motor. Mungkin timbul masalahnya doang waktu udah dapat 2 hari, sehari apa gitu di rumah, gue baru sadar kalau ban gue yang belakang tuh ada yang kayak hamil gitu. Gue juga kaget, apaan nih kok kayak hamil kayak gini ya. Mungkin emang karena bannya udah panas terus kepentok sama sesuatu gitu, mungkin nggak tahu juga gue. Soalnya kayak hamil gitu ya ban belakangnya. Handlingnya enak banget ya, masih bisa 11-12 lah sama NMAX. Jadi selama dari Jawa Barat tuh gue udah dalam perjalanan sering tikung-tikungan sama NMAX, sama si Aerox, Vixen. Kalau GSX sama R15 gak kuat motor gue. Ya 125 cc bung, mau lawan saya sama motor cowok gigi, gila aja.
Dan pernah juga waktu nyampe lagi berhenti di Indomaret, ketabrak sama motor, jadinya baret pinggulnya gue yang sebelah kiri. Sumpah, gue kaget banget. Orang itu ngelawan arah dengan enaknya, kenceng banget. Gue baru keluar dari Indomaret, tiba-tiba ditabrak dari pinggir. Wah, waduh. Gimana ya? Gue ngeliat muka bapaknya, motornya, dia kepental juga lumayan jauh dari gue cuma lecet dikit doang. Ngeliat muka bapaknya juga kasihan. Jadinya gue ngerasa nggak enak. Ya udah pak, biarin pak, nggak usah ganti apa kata gue. Ya akhirnya dia minta terima kasih, salaman ke gue, hampir nyium tangan, gue nggak bolehin. Soalnya gue yang ngerasa lebih muda, meskipun gue lagi bener, gue lebih muda, gue nggak mau juga ya. Gue suruh pergi, dia pergi aja pak, nggak apa-apa, biarin. Gue berhenti dulu ya, takut ada polisi, soalnya gue nggak ada spion. Habis gitu, pas anehnya lagi, gue kan sebenarnya kan lebih tahu daerah Jawa Timur ya daripada Jawa Barat. Pas dari Jawa Barat tuh gue sama sekali nggak nyasar, tahu, aneh kan? Tapi pas nyampe di Jawa Timurnya, gue malah nyasar, goblok kan ya. Keanehan yang hakiki. Orang Jawa Timur gak nyasar di Jawa Barat, tapi di Jawa Timurnya malah nyasar. Padahal itu juga nggak terlalu pakai map. Memang sih gue nggak terlalu sering-sering lihat map. Gue ngelihatnya babak kayak di papan yang di pinggir-pinggir jalan. Ini ke arah mana, ini ke arah mana lah. Gue lihat kayak gitu-gitu. Padahal tinggal lurus, lu langsung nyampe ke Sidoarjo tuh dari Surabaya ya. Gue malah ke kanan balik lagi. Waduh, muter-muter udah kayak orang gila sumpah. Lihat ke map waktu itu error kebetulan. Padahal kota gue masih banyak. Nyasar-nyasar sampai komplek orang, ketemu jalan buntu, ada mas-mas yang alhamdulillah dia satu kota sama gue, dia orang Lumajang juga. Tanya ke orang, mas mau kemana? Mau pulang ke Lumajang. Emang dari mana? Dari Jawa Barat. Loh, kok bisa nyasar ke sini mas? Gue ketawa, lah di mapnya disuruh ke sini mas. Ini coba lihat sendiri. Oh iya ya, mapnya itu rada itu mungkin mas. Ini ya saya antar aja ya. Mas ini lurus nanti kalau udah ada perempatan lampu merah, mas ke kanan nggak? Nanya lagi dong, mas ke kanan mana mas? Ini kanan langsung apa gimana nanti? Iya kan. Jadi saya tunjukin. Akhirnya sama orangnya ditunjukin. Mungkin gara-gara sama-sama orang Lumajang juga ya, alhamdulillah masnya juga baik. Ditunjukin dan ketemulah jalan ke Sidoarjo di situ. Ya Allah, katanya alhamdulillah masih ketemu orang baik. Bayangin bro, lu lagi capek-capek nyasar, gue udah frustasi belum makan cuma sekali doang di Cirebon, berhenti itu. Yang lainnya minum doang Karatindeng biar gak ngantuk gue. 18 jam non stop loh. Gue gak tidur malam-malamnya juga gara-gara cewek gue waktu itu. Ngajak main sebelum gue pulang katanya. Soalnya gue gak balik lagi ke Jawa Barat kan. Ada-ada aja dah. Kenapa itu bapak? Akhirnya gue nyampe di Lumajang dengan sehat walafiat. Dan sekarang gue lagi nyari klub Lexi. Saya sambil jalan-jalan dulu ya, sambil nyari-nyari klub Lexi, truk motor. Tapi kalau lihat di Facebook sih di sini kayak Nmax, Scoopy nggak terlalu ramai ya kalau di Lumajang. Soalnya mungkin gara-gara juga Lumajang kota kecil, bukan kota kayak gede kayak Malang, Surabaya gitu. Bahkan orang-orang pun gak ada yang tahu kota Lumajang itu apa. Nah sekalian nih, gue jalan-jalan nih ke kota gue, kota Lumajang, kota kecil dan indah. Banyak wisata juga di sini. Kalau kalian mau tahu wisata-wisata Lumajang, nanti gue bikin vlog lagi dah. Gue kasih tahu wisata apa aja di Lumajang yang bagus. Ini salah satu SMA terbaik, SMA bukan? Iya terbaik lah, SMA 1 nih. SMA 1 Lumajang ini di sini. Perempatan Lumajang udah lumayan bagus ya, nggak kayak dulu lagi. Udah sistem CCTV juga lampu merahnya sekarang mah. Tuh. Kita muter-muter dulu aja. Wah,
Aku nggak tahu juga lampu merah itu tadi pakai CCTV. Soalnya dulu di situ nggak pakai CCTV. Mungkin udah 2 tahun yang lalu ya mungkin ya. Udah dipasangin ya. Wah ini juga udah dibangun, direnovasi. Ada beberapa juga. Ini dulu kayaknya butik baju dah. Udah ganti jadi Agung Kesehatan. Waduh. Ini salah satu juga rumah sakit terbaik juga di Lumajang. Untuk rumah sakit sendiri yang bagus di Lumajang ada berapa ya? Ada 2 apa 3 gitu lupa. Dokter Haryoto. Oh. Nih, gue pernah nongkrong di sini terus dimarahin sama si mama. Salah satu bank yang bikin lo nangis. Waktu itu sama anak-anak nongkrong di situ, lagi diem, malam minggu pastinya. Pas ditanya sama mama, lagi di mana? Lagi nongkrong mah, nongkrong di mana? Di Lumajang lah. Ya tahu di Lumajang. Nah, Lumajang mana? Deket Bangsat. Hah? Apaan kamu ngatain aku Bangsat? Ini mah aku fotoin. Bangsat. Bukan pakai T ya, pakai J. Bangsat. Ini masjid deket pasar. Ini pasar Lumajang. Deket sama masjid juga. Mungkin yang jualan biar bisa Jumatan ya. Wow. Lampu merah lagi. Alun-alun Pemda. Wow. Kita di sini aja. Sebelah sini nggak pakai kamera CCTV sekarang. Udah lumayan banyak yang dibangun ya di sini. Di Lumajang sekarang juga ada bioskop kalau nggak salah. 1 tahun yang lalu dibangun sebelah kiri di dekat plaza jual baju-baju. Di sini murah-murah sih bajunya sih. Kalau lo beli di mall dapat 1, kalau di sini dapat 10, 12 bisa. Ini salah satu mall Lumajang, bukan salah satu, emang satu doang sih di sini sih. Di situ doang mallnya. Buat apa bioskop? Ya namanya kota kecil bro, bioskopnya misah. Sebenarnya di sini juga ada kayak mall juga perbelanjaan sih. Sistemnya kalau di Karawang sama kayak apa ya, GM tuh sama kayak Technomart lah. Kalau di sini GM tuh sama kayak Technomart. Nah, entah kenapa itu bioskop dipisah, nggak disatuin sama yang GM. Aduh, salahnya di situ. Tahu sendiri kan kalau udah ada kayak mall tuh ada bioskopnya tuh pasti lumayan kisi daripada kayak gitu misah sendiri. Aduh, jadinya kayak gimana gitu. Dan sekarang perasaan untuk pelasannya sendiri yang jual baju kurang menguntungkan juga ya, karena gara-gara ada itu kayaknya. Untuk belok kiri ini langsung jalan terus. Gue masih ngedikit-dikit ya jalan sini. Meskipun udah lama nggak jalan di Karawang. Ini biasanya kalau malam hidup loh. Kalau malam minggu hidup, nggak tahu kenapa nggak hidup sekarang ya, mati ya. Biasanya hidup bagus lumayan. Alun-alun Lumajang salah satu ikonik, tapi Lumajang waktu itu lagi bersedih juga ya. Soalnya salah satu ikonik dari alun-alunnya rusak, tersambar petir atau gimana gitu. Soalnya kebelah jadi 4. Nah sebelah sana tuh alun-alun kebelah jadi 4. Mungkin di vlog gue lain kali gue mau nunjukin kayak gimana sekarang keadaan di dalam. Untuk sekarang kita jalan-jalan dulu aja ya, cari angin. Untuk kuburan Cina juga ada di sini, bagus. Pernah dibuat tempat foto juga sama model-model. Nggak tahu foto-foto kok di tempat kuburan Cina, ada-ada aja ya. Tapi lumayan bagus, tertata rapi sih. Udah berapa kali ini dapat hadiah Witama. Gue belum searching juga, udah lupa juga. Hadiah Widyatama apa gitu ya, alun-alun terbaik. Soalnya di sini memang udah banyak tumbuhnya, kalau dilihat dari atas bagus juga sih. Gue nggak bisa nunjukin banyak ya, cuma sedikit-sedikit doang gue tunjukin. Yang di sini ini Bank BRI.
kita muter-muter aja karena banyak biasanya lah untuk para klub-klub juga biasanya klub motor lagi di sini di Pendopo bagus nih. Pendopo Arya Wiraraja. Dulu nggak gitu ya, udah dibangun alhamdulillah bagus sekarang. Sekarang kita muter lagi. Kita muter-muter doang, jangan tapi nggak terlalu. Gue nunjukinnya nggak terlalu spesifik ya. Soalnya banyak sih yang bagus, yang baru dibangun juga. Dan gue nggak tahu itu masalahnya. Namanya juga udah 4 tahun nggak pulang ke Lumajang, tiba-tiba di Lumajang kan. Nggak semua yang baru dibangun gue tahu gitu. Oh itu juga ada tempat ngopi. Nah, untuk bahas tempat nongkrong atau tempat ngopi, untuk sekarang tempat ngopi gimana ya, nggak kayak dulu. Dulu itu tempat ngopi itu rata-rata mementingkan rasa kopinya. Jadi untuk penikmat kopi itu bener-bener, wah di sini rasa kopinya gini, wah rasa kopinya gini, wah enak kopinya sini beras ini lah. Kalau sekarang tuh rata-rata tempat nongkrong kopi, pokoknya udah bisa bikin kopi udah gitu. Maksudnya bisa bikin kopi itu asal ngaduk blek jadi kopi udah gitu. Nah itu jadi kalau mau nyari tempat yang penikmat kopi yang bener-bener tempat kopi ya, lu harus tahu di mana. Kalau setahu gue sih di sini sih itu di Bucu dulu lumayan ya, bagus menurut gue sih, enak kopinya dulu di Bucu, kerasa banget. Nah nih Bambu salah satu tempat terbaik dulu 3 tahun lalu 3 tahun dulu. Untuk sekarang gue kurang tahu juga ya, soalnya sepi juga sih sekarang ya, banyak tempat tongkrongan baru. Ini juga akhirnya gue kurang tahu itu baru itu kayaknya. Ini juga tempat tongkrongan Lestari Club ini rame dulu, nggak tahu sekarang sepi kayaknya. Dan di sini ada kafe bagus, enak juga di sini. Setahu gue kopinya enak di sini. BJ Cafe. Nah, belakang situ. Kopinya enak di situ, setahu gue mah. Ini salah satu SMA terbaik juga, SMA 3. Jadi ingat waktu masih jadi tim basket dulu. Sering sparring sama SMA 3, SMA 1, SMK PGRI. Untuk gue sendiri, gue tunjukin nanti SMK gue bagus, sumpah. Dulu masih, aduh ya Allah. Tapi dulu tuh bagusnya dari SMA gue tuh masih banyak pohon. Terus burung-burung kan masih banyak juga gara-gara banyak pohon mungkin. Untuk sekarang kayaknya pohonnya udah pada ditebang juga ya. Diperbagus katanya. Diperbagus tapi pohonnya ditebang, itu yang gue nggak suka. Tapi bagus ya emang sih. Lebih kelihatan cerah gitu kalau nggak ada pohonnya. Tapi kalau ada pohonnya lebih enak lagi, cirindang sih. Kalau siang panas pasti itu kalau yang di situ. Ini salah satu ikon jembatan, kalau kata orang sini Geladak Abang. Itu dulu, wah ini itu kafe bagus nih. Dulu rame di situ. Tadi tuh jembatan yang ikonik juga di Lumajang, yang ceritanya katanya sih dulu banyak orang dipenggal di situ waktu masih zamannya penjajah. Bukan penjajah sih, komunis, masih pada partai komunis. Banyak yang dipenggal di situ. Ini juga salah satu warung rame di sini. Dari dulu itu rame itu mah, banyak yang mesen, apalagi sekarang ada Grab sama Gojek, makin rame kayaknya dah. Apotek jual helm ini dari dulu tetap ada ya. Lucu mah. Masih lampu merah. Oh beda. Udah jam 7. Cepet banget perasaannya jam. Biasanya ada tulisan ke kiri langsung. Hijau, tancap. Di sebelah ke kiri situ juga ada lupa, sambil karaoke juga bisa di situ. Dan dulu di sini tuh ada diskotik paling keren, namanya Vision Vista.
Dan entah kenapa waktu itu Bupati Lumajang ngelarangnya, soalnya katanya banyak rumah-rumah apa namanya, gara-gara dikira rumah esek-esek lah ceritanya gitu. Jadi banyak perbuatan mesum di situ katanya, jadinya ditutup. Padahal pendapatannya juga dari situ. Semenjak itu dibuka waktu itu Lumajang jadi rame. Banyak yang dari Malang, dari Probolinggo, dari Jember, bahkan dari Bandung juga yang kesini main ke warung-warung. Jadinya kayak ekonomi Lumajang lumayan meningkat ya untuk angkringan-angkringan dan kafe-kafe yang di Lumajang ya. Itu ditutup, lumayan sepi lagi untuk angkringan, apalagi juga udah banyak angkringan di sini, lumayan sepi lagi. Ini baru kayaknya, belum pernah lihat yang itu gue mah. Wah, ini beda lagi Bang SAA nih. Kira yang bangsat lagi, anjay. Bangsat, masih ingat aja gue anjir. Mama langsung marah. Apaan kamu, bangsat? Nanti kita ke salah satu tempat yang dinamain Embong Kembar. Tapi sebelum ke Embong Kembar, kita ke sekolah aku yang dulu ya, yaitu Lumajang. Untuk Embong Kembar sendiri itu dulu dibuat trek-trekan juga. Dibuat trek-trekan, tapi trek-trekannya itu ya yang bukan berlisensi, apa sih namanya sih? Legal lah, bukan ilegal. Dulu mah ada banyak, gak tau sekarang gua. Ih, bau tai anjing, goblok. Lama amat nih lampu merah. Nanti Embong Kembar tuh tembongnya emang mirip sih, kanan kiri. Dan pastinya dua arah, nggak mungkin satu arah. Tapi kayaknya sekarang jalannya rusak dah, makanya nggak pernah dijadiin trek-trekan buat apa namanya, drag lagi. Ini salah satu tempat perbelanjaan yang dibangun baru berapa tahun yang lalu kayaknya. Gue masih sekolah udah ada belum? Masih dibangun kayaknya kalau ini mah. Golden Star. Nah, ini salah sekolah gua nih, sekolah elit nih cu. SMKN 1 Lumajang. Waduh, sekarang Edun. No, lihat tuh banyak tebing. Waduh, Edun dari depan. Sekarang udah bagus banget, anjir. Dulu gue waktu sekolah masih gak kayak gini, cok. Kenapa sih tai? Perasaan gue waktu sekolah di situ masih jelek banget. Dan ini juga untuk SMA. Ini tadi SMA 1 ini apa ya? Ini terbaik juga dah. Ini apa ya, lupa aku. Apa ini SMA 1? Bukan, ini SMA berapa ya? Oh, ini SMA N2. Iya, baru ingat. Ini SMA N2. Waduh, tapi banyakan yang sekolah SMA N2 tuh rata-rata Chinese ya kalau nggak salah dah. Rata-rata Chinese juga. Ini di like. Gue pernah sama mantan gue dulu sering kesini. Gue masih inget. Anjay, sekarang dibangun udah jadi remang-remang cu. Kok kayak remang-remang gitu sih. Perasaan dulu terang banget sih di situ. Lampunya meskipun gelap tapi bagus gitu. Terus sekarang kayak remang-remang gitu ya. Di like. Untuk warung yang sedikit tanda kutip di sini menurut gue ada 2 ya. Nah, gue baru ingat namanya yang tadi gue sebutin di sana, yang di lampu merah. Itu salah satu warung yang sedikit, meskipun sebenarnya gak dibebasin sama pemiliknya, tapi anaknya yang bikin bebas. Mungkin gara-gara ada sekat-sekatnya ya. Itu di SK Setia Kawan. Dan untuk di satunya lagi PB dekat depan pasar itu, PB itu Putra Bandung kalau nggak salah namanya. Itu bukan bebas sih, tapi sekat-sekat jadi gampang kalau mau nyolong-nyolong. Kita mau ciuman, mau astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Bisa-bisanya ngajarin cu, goblok cu. Aduh, ada aja lah. Jadi ngejaman dulu ah. Ini salah satu simpang yang lumayan terkenal juga. Udah lama gak kesini ya. Ini simpang 5 Lumajang. Jadi simpangnya ada 5. Bisa ke Senggol, bisa ke pasar, atau ke lampu merah. Waduh, kaget ditutup. Nmax. Waduh, ada
Scoopy trondol tadi. Scoopy trondol ada aja dah. Kita lah caw aja abang ya. Janganlah kita baik-baik meskipun gak ada spionnya, kan ada bar N. Diam aja, masih lampu merah juga. Yuk tancap. Taman apa itu namanya ya? Ih udah lah, dulu nggak ada tulisannya kayak gitu loh. Sekarang ada tulisannya, taman apa itu? Biarin lah. Sedikit mengenal tentang kotaku, kota Lumajang. Ini sepatu KW, di situ murah-murah, tapi kualitasnya lumayan lah. Meskipun di sini orang Lumajang tuh trennya gimana ya? Masih lemot. Kalau menurut gua lemot. Tren untuk apa yang di luar gitu. Di kota lain Adidas, di sini masih apa gitu kayak gitu. Di sini kota lain Nike, di sini masih apa. Ini selalu Taman Embong Kembar. Nah, ini salah satu tempat trek-trekan dulu nih. Gak tahu untuk sekarang ya, soalnya belum pernah dengar juga sekarang ada trek-trekannya. Tapi legal ya, bukan yang ilegal di sini mah. Yang legal bagus, jadi ada yang ngadain, hadiahnya lumayan gede biasanya. Sekarang mungkin gara-gara jalannya udah rusak juga ya, jadi nggak pernah diadain lagi, nggak tahu kenapa. Sebenarnya itu lumayan mengundang ya untuk ekonomi Lumajang, mungkin lumayan mengundang kalau menurut gua, soalnya banyak yang tahu juga sih. Namanya kota kecil bro. Apa sih yang diharapin dari kota kecil? Wah, jangan salah. Kalau gue tunjukin satu-satu tempat wisata Lumajang, bakal kaget bro. Nanti di vlog yang kedua bakal gue tunjukin. Gak semuanya sih. Paling kapan lah gitu. Ini juga salah satu tempat ngopi yang enak di Lumajang, Pawon Ngarep. Di situ kopi-kopinya enak, gak asal bikin kopi setahu gue. Ini kurang tahu bangunan apa ya, gue belum pernah kesini juga, belum tahu. Ini baru tahu gue bangunan itu bangunan apa. Dan di sini salah satu bangunan buat disewa untuk wisuda, menikah, atau acara klub atau acara apa gitu. Ini salah satu gedung terbaik juga di Lumajang, bagus. Ini gedungnya luas, parkirannya luas. Gedung apa lupa aku namanya, Surya Mahameru Graha. Oh ya itu bagus. Kalau mungkin ada yang mau nyewa gedung buat pernikahan, waduh, bagus banget di dalam, luas lagi. Kita muter aja ya. Maaf bang, mau muter bang. Itu pengadilan kalau nggak salah yang itu mah. Kita muter lagi ya, soalnya gue langsung mau ke bank dulu kayaknya dah. Mau ngambil duit bro. Gelap gak sih hasilnya sulang gue bro? Gue belum pernah bikin vlog malam-malam juga kayaknya. Waduh, ngeri gak sih? Entah kenapa. Waduh, kalau nggak salah tuh Lumajang termasuk salah satu tempat tambang hasil batu bara ya, terbaik atau gimana gitu. Tapi nggak tahu dijual keluar juga kayaknya. Udah sampai dulu pernah kejadian tuh yang tanahnya diserobot sama tambang, bukan diserobot sih, mungkin rusak dikarenakan penambangan pasir besi ya, penambangan pasir besi. Komplain sampai disewa preman buat ngebunuh mereka, nggak tahu kenapa. Astagfirullah. Di saat uang berkuasa, maka nurani mulai hilang. Kok tega gitu? Ya tolonglah. Mereka juga punya istri, anak yang perlu dinafkahin. Kenapa kalian tega ngebunuh? Dan itu juga tanah mereka yang kalian rusak gitu. Kenapa nggak dibeli aja sih? Ini Pondok Iga, salah satu tempat terbaik juga dulu kalau buat apa namanya, reunian. Tapi untuk reuni sih menurut gua mending di Vision Vista sih kayaknya sih.
Kalau punya duit sih. Soalnya kalau di Vision Vista di bawah itu bar, ada karaoke, di atasnya ada itu apa namanya? Ada itu loh, apa sih namanya sih, resto. Untuk barnya udah ditutup ya kata aku tadi, soalnya gara-gara dikira tempat esek-esek. Jadinya ditutup. Aneh dah. Ya udah, cukup sekian perkenalan gua untuk Lumajang. Wah, ini kampus Lumajang yang udah dibeli sama Jember. Bagus padahal tuh kampusnya loh. Kedokteran. Malah lanjut lagi. Aku udah mau tutup loh tadi anjing. Ya maaf, namanya juga manusia, ada salahnya juga. Ambil dulu aja lah. Scoopy. Kita lampu merah lagi guys. Ini Skydrive ya. Pussycat, meow meow. Waduh, buruk banget bang. Ini dulu namanya Warung Songo. Sekarang udah diganti belum ya? Waduh, Lumajang banyak yang